bagian dari rasa sakit hati mungkin, dan rasa ingin lebih kuat dan lebih powerful. Dan Bapak bisa telusuri sendiri dari akun-akun kayak Heraloop. Saya curiga Ferry Irvandi ini memang memiliki kepentingan untuk menciptakan civil society power split, jadi memisahkan kekuatan gerakan masyarakat sipil, sehingga protes masyarakat sipil dengan wacana tertentu mengalami penurunan, pelemahan gitu ya. Analisisnya seperti ini. Yang pertama, Ferry Irvandi melakukan delegitimasi terhadap gerakan protes masyarakat sipil pada tanggal 25 Agustus melalui analisis dia atau tawaran analisis dia bahwa gerakan 25 Agustus itu tidak organik dan merupakan hasil provokasi dari aktor-aktor digital tertentu di media sosial. Kemudian Ferry men-spill akun-akun itu yang menurut Ferry menjadi sumber dari kerusuhan dalam demonstrasi masyarakat sipil 25 Agustus. Aku kaget banget dengan analisis ini sebagai seorang sosiolog ya, sebagai ilmuwan sosial yang mempelajari lama tentang aktor dan tindakan-tindakan sosialnya. Bagaimana bisa dengan secara simplifikasi menyederhanakan bahwa wacana yang berkembang di media sosial itu sebagai upaya penggiringan terhadap gerakan sipil, gerakan protes terhadap perilaku para elit politik di DPR, terhadap kelembagaan DPR yang disorot beberapa waktu sebelumnya melalui para elit DPR, melalui kebijakan-kebijakannya. Itu yang pertama. Jadi ada simplifikasi bahwa ada aktor-aktor yang mengarahkan kerusuhan. Nah, ketika aku spill satu persatu, aku ikuti apa yang Ferry sebutkan, tidak ada satupun akun-akun itu mengatakan bahwa lakukan kekerasan dalam demonstrasi. Yang dilakukan oleh akun-akun itu adalah, kok tidak ada yang mau demo 25 Agustus, kok nggak ada yang mau melakukan ikut protes, kenapa mahasiswa nggak mau terlibat merespon ini, gitu. Itu hal yang sangat wajar di dalam demokrasi digital, muncul secara organik, secara alami, sebagai respon. Soal analisis mereka bagian dari kepentingan mana, jaringan mana, itu membutuhkan data yang lebih akurat dan detail. Nggak kemudian hanya karena mereka setuju dengan rencana gerakan 25 Agustus, kemudian mereka disebut sebagai bagian yang menciptakan kerusuhan. Nggak bisa seperti itu juga, Ferguson. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting. Kalau kita menggunakan ilmu sosial kritis, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah, setuju nggak dengan wacana dari gerakan sipil 25 Agustus pada waktu itu? Wacana waktu itu adalah bubarkan DPR sebagai signifikasi. Namun sebagai signifikasi atau bahasa simbolik yang di depan seperti tombak, kemudian di ujungnya ada ujung tombaknya, itu ujung tombaknya. Di belakangnya ada tuntutan-tuntutan. Batalkan kebijakan DPR yang tidak pro rakyat, yang melukai perasaan rakyat, kemudian evaluasi para anggota DPR yang telah melukai rakyat, dan lain sebagainya. Itu pertanyaan yang harusnya dijawab dulu. Apakah setuju atau enggak? Bukan kemudian mengalihkan bahwa gerakan 25 Agustus, gerakan sipil 25 Agustus ini bukan bagian dari gerakan yang organik. Gimana nggak organik coba? Yang memberitakan tentang perilaku DPR